Dan New York City sedang bersiap menyambut pergantian tahun 2024. Pelancong mancanegara memenuhi Times Square sejak pagi dan keamanan mulai diperketat di sana. Kita akan bergabung langsung ya Jason, ada jurnalis VOA di sana Randy Wicaksana di kawasan Times Square New York. Iya, kita langsung sapa, selamat siang ya waktu Amerika Serikat di sana. Nah, Randy, bisa digambarkan seperti apa sih persiapan untuk malam tahun baru atau pergantian tahun di New York Times Square yang bisa Anda gambarkan, ceritakan saat ini? Jason dan pemirsa Metro TV, pertama saya ucapkan selamat tahun baru waktu Jakarta. Dan sekarang di New York City masih selamat tahun lama. Karena Indonesia 12 jam dari waktu New York City yang ada di pantai timur Amerika Serikat. Sekarang masih pukul 12 lewat hampir 10 menit di New York City. Dan saya berada di lokasi yang memang sangat populer di kalangan para wisatawan baik domestik ataupun mancanegara, yakni Times Square. Anda bisa lihat walaupun masih 12 jam ya pemirsa Metro TV, tapi ramainya luar biasa di belakang saya ini. Ini semuanya pelancong, baik domestik maupun asing, semuanya hadir ke sini. Padahal tahun baru belum ada 12 jam lagi. Dan yang bisa saya gambarkan di sini adalah keramaian ini sudah dari pagi tadi, jam 7 sudah mulai ada orang sini untuk foto-foto, mengabadikan momen mereka, mengunggah di sosial media, dan berbagai bahasa itu saya bisa dengarkan di sini. Nah, yang juga nggak kalah menarik adalah diproyeksikan wisatawan yang datang ke New York City pada tahun ini mencapai 63 juta orang dan puncaknya adalah hari ini. Meskipun New York City saat ini didera berbagai masalah loh. Misalnya Anda melihat berita-berita lokal, New York City ini lagi banyak exposure mengenai permasalahan tunawisma yang tinggi, permasalahan imigran ilegal yang juga di mana-mana, subway-nya yang bau pusing, dan juga harganya yang mahal. Karena New York City pada tahun ini dinobatkan sebagai kota termahal di Amerika Serikat, dan juga kota termahal nomor 3 di dunia. Jadi kalau Jason mau ke sini, kalau mau nginep di hotelnya, itu rata-rata harga permalamnya 5 juta rupiah, dan bahkan bukan hotel berbintang, bukan hotel yang menyediakan sarapan bahkan. Meskipun demikian, branding New York City yang sangat baik memang tetap seksi untuk para pelancong menghabiskan waktu mereka, memang spending, dan memang ini saat yang baik untuk ekonomi New York City semenjak menjadi epicentrum pandemi COVID-19 pada 2020 lalu, Jason. Iya, Randy, kalau berbicara New York Times Square ini kan salah satu bisa dikatakan yang kawasan terpadat yang paling sering dikunjungi ketika malam tahun baru. Nah, pengamanannya untuk dari segi keamanan, persiapannya seperti apa di sana? Biasanya kalau ngomongin pengamanan, di belakang saya aja misalnya pemirsa bisa lihat ya, ada 2 truk NYPD yang sudah bersiaga. Di sebelah sini saya kasih lihat, I would like to have my cameraman pan out this way. Sudah ada barikade yang harusnya ini menjadi akses ke kawasan Times Square. Namun di blokade khusus hari ini hanya ada satu entrance atau jalur masuk untuk menikmati ball drop saat countdown pada pukul 12 malam nanti. Di sini bisa Anda lihat pemirsa Metro TV, polisi sudah bersiaga dan ada beberapa truk. Saya bisa dari pandangan mata sini ada setidaknya 4 mobil kepolisian yang sudah bersiaga standby di sini. Kenapa dipersiapkan pengamanan ekstra? Karena selain memang karena ini momentum yang sangat ramai, ada jutaan pelancong diperkirakan akan memadati kawasan Times Square pada pergantian tahun malam nanti. Namun juga ada aksi protes yang memang belakangan memadati Times Square dan juga New York City secara umum. Semenjak 7 Oktober sampai dengan sekarang, aksi protes pro-Palestina dan pro-Israel diperkirakan mencapai 500 protes setiap harinya dan diperkirakan juga akan kembali dilakukan pada hari ini. Memang aksi protes yang belakangan didominasi oleh kelompok muda yang pro-Palestina kerap memanfaatkan momentum liburan seperti misalnya ada parade Thanksgiving, mereka blokade. Kemudian saat penyalaan lampu Natal, mereka juga melakukan aksi protes di situ. Oleh karena itulah kemudian pihak kepolisian mengetatkan penjagaan pengamanan mereka pada hari ini saat momentum perayaan tahun baru. Namun sejauh ini dilaporkan tidak ada ancaman yang berarti dan masih diharapkan semuanya akan berjalan dengan lancar. Mohon doanya juga dari teman-teman di Jakarta, semoga perayaan tahun baru di New York City tidak kalah aman dengan yang sudah disaksikan tadi di Jakarta. Randy, kalau kegiatan diaspora Indonesia di New York apa menjelang tahun baru nanti? Kalau diaspora macam-macam, kita bagi 2 ya. Diaspora yang memang berdomisili di New York City pada umumnya memang
melakukan gathering misalnya. Saya ada beberapa undangan dari diaspora Indonesia untuk menghadiri pergantian malam tahun baru nanti. Namun nampaknya saya tidak bisa hadir karena harus melaporkan saat pergantian malam tahun baru nanti. Dan juga ada diaspora Indonesia yang datang ke sini sebagai pelancong. Ada beberapa pelancong dari Indonesia yang jauh-jauh memang sengaja untuk nabung dan mencari pengalaman ketika liburan Natal dan Tahun Baru. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ada yang menghabiskan waktu sebulan untuk benar-benar menikmati sensasi Christmas dan Tahun Baru. Sayangnya pada tahun ini tidak ada salju yang turun di New York City. Mungkin Januari atau Februari nanti ya baru mulai turun, jadi ada White Christmas. Namun kalau misalnya kita lihat dari pengalaman saya tahun lalu, memang cenderung kering. Cuman dapat dinginnya aja pemirsa. Seperti saat ini cuacanya 5 derajat Celcius. Saya mengenakan 3 lapis baju untuk menghangatkan saya sambil memberikan laporan saat ini. Namun nyatanya saya masih tetap kedinginan. Ya nggak apa-apa kedinginan di sana, tapi tentunya diharapkan suasana di New York ini tetap hangat menjelang tahun baru dan tentunya banyak resolusi baru yang bisa tercapai di sana. So terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung jauh-jauh dari New York, Amerika Serikat, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Randy. Terima kasih Randy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.